Di bawah tatapan para penonton di tembok kota Yulan dan para penjaga di gerbang kota timur, pria berambut hitam Luo Feng hanya berjalan beberapa langkah sebelum dia memasuki gerbang kota timur dan bergabung dengan Kaisar Qing di gerbang kota timur. Saudara Luo Feng, kamu menang dengan menghancurkan. Kaisar Qing sedikit lebih bersemangat daripada Luo Feng. Di bawah kesaksian banyak pembudidaya, kekuatan frontal Anda telah benar-benar menekan Patriark Bangau Surgawi. Pertempuran ini diyakini akan menyebar ke seluruh kota Yulan dalam sehari. Luo Feng tersenyum. Jika Anda bertarung di tempat liar, organisasi intelijen mungkin juga harus mengkonfirmasi keaslian pertarungan. Tapi kali ini adalah front diplomatik di gerbang kota timur, dan ada puluhan ribu penonton, tidak ada keraguan tentang pertempuran ini. Luo Fenghe benar-benar menginjak kota Yulan yang terkenal dari veteran Bangau. Luo Feng berpikir ini juga ada dalam rencananya. Dengan kekuatan veteran dan kerja keras berburu untuk mendapatkan sumber daya, itu terlalu menyedihkan. Selain itu, risiko area berburu veteran tidak terkendali, dan kekuatannya belum ditembus lebih lanjut, dan Luo Feng berambut hitam tidak berniat untuk terus berburu. Ayo pergi, mari kita tangani jarahannya. Mengemudikan kapal murid Taisu, Luo Feng dan Diking dengan cepat meninggalkan gerbang kota timur dan langsung menuju ke arah Aula Hunyuan di pusat kota, dan adegan kapal murid Taisu terbang juga disaksikan oleh puluhan ribu penonton. Mengerikan. Cakar berbulu raksasa itu harus menjadi harta rahasia yang kuat. Dengan harta rahasia ini, dia benar-benar mengalahkan Penatua Tianhe, dan dalam hal akumulasi alam, dia takut dia tidak sebaik Penatua Tianhe. Tubuh layang-layang kebangkitan malam abadi dari Patriark Bangau dikatakan ditukar dengan garis keturunan kehidupan Hunyuan bermutu tinggi. Nilai itu jauh lebih berharga daripada banyak rahasia. Jika tidak ada tubuh Hering malam abadi, tetua Bangau tidak memenuhi syarat. Kaisar Ilahi Luo Feng menggunakan cakar harta karun rahasia itu. Kaisar Ilahi Luo Feng ini menghadapi musuh dengan tangan kosong, dan hanya menggunakan cakar harta rahasia pada akhirnya. Penatua Tianhe tidak semua kekuatan. Klonnya di alam suci kegelapan adalah kekuatan terkuat. Ada juga argumen di antara para pembudidaya, keberadaan tingkat patriark sudah menjadi tingkat tinggi di kota Yulan, dan itu adalah objek kekaguman banyak pembudidaya yang lemah, dan pertempuran mereka akan membuat banyak pembudidaya mempelajarinya dengan cermat untuk waktu yang lama. Sebuah gua di pusat kota. Tuan Kumo, Yu Yong, tinggal di sini. Penatua Tianhe dan Kaisar Dewa Luo Feng berdebat bahwa Penatua Tianhe kalah. Yu Yong tinggal di pusat kota dan tidak punya waktu untuk bergegas ke gerbang timur untuk menonton pertempuran, jadi dia hanya bisa membeli adegan pertempuran terperinci dari organisasi intelijen. Ada banyak penonton dalam pertempuran ini, jadi informasinya juga dijual dengan harga murah. Cakar raksasa ini mengalahkan Elder Kren dengan satu gerakan. Yu Yong sedikit gemetar setelah menyaksikan seluruh proses pertempuran. Jika saya berurusan dengan Luo Feng pada awalnya, saya khawatir saya akan tercabik-cabik langsung oleh cakar. Dia tidak memiliki doppelganger, dan akumulasi warisan tidak sebaik para tetua Tianhe. Penatua Tianhe bisa melarikan diri dari tangan Luo Feng, tetapi dia tidak memiliki kemampuan itu. Jalur kultivasi sangat berbahaya. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan kehilangan semua piring. Yu Yong sangat berhati-hati setelah datang ke alam suci 9 sungai. Dia lebih suka memperlambat, dia benar-benar tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko. Tapi Kumo bergabung dengan bengkel trik dan menjarah untuk waktu yang lama dan bengkel trik mampu mencapai tingkat orang yang tercerahkan di tengah Kaisar Dewa, hampir menyusul Tuan Yu Yong. Jika Anda ingin cepat, Anda tidak dapat mencapainya. Mungkin Anda bisa melangkah lebih jauh jika Anda memperlambat. Yu Yong merasa bahwa pada saat ini, pembuluh darah besar di tubuhnya memiliki rasa kelengkapan. Garis keturunan Hunyuan saya lebih buruk daripada Patriark Bangau, tetapi setelah bertahun-tahun mengukir terus-menerus, dan penyedapan potensi terus-menerus, dia akhirnya mencapai tingkat semi Hunyuan, dan dia hanya mencapai level semi Hunyuan selama puluhan tahun. Saya telah meneliti semua jenis metode rahasia untuk memberikan permainan penuh pada bakat garis keturunan. Setelah membaca informasi tentang pertempuran antara Luo Feng dan tetua Bangau Surgawi, Yu Yong tiba-tiba mendapat ide untuk pergi ke alam orang suci ke-8. Raih level sumber semi Humlo ingin melompat keluar dari kandang angsa? Alam suci ke-8 memiliki peluang paling banyak.
Ada banyak jenius yang mempesona seperti Luo Feng, sulit bagi mereka untuk melompat keluar dari kandang. Oh, bakat ini jauh lebih lemah, jika Anda tidak bertarung, maka tidak ada harapan. Mata Yu Yong memiliki keinginan yang dalam, dan dia akan melakukan apapun untuk bergegas di depan kesempatan untuk melompat keluar dari kandang, karena dia terlalu banyak dari jalan Cheng Chang. Sayang sekali. Wah, pada hari ketika Luo Feng terkenal di kota Yulan, Yu Yong, seorang pembudidaya garis keturunan tingkat setengah Hunyuan, diam-diam mengendarai perahu terbang sendirian dan meninggalkan kota Yulan, bersiap untuk pergi ke alam suci kegelapan melalui susunan teleportasi. Yu Yong mengendarai perahu terbang keluar dari pusat kota. Luo Feng dan Diking mengendarai kapal murid gelap Taisu ke pusat kota dan langsung pergi ke istana Hunyuan. Faringe. Luo Feng dan Kaisar Qinglai pergi ke lantai pertama Aula Hunyuan dan menemukan bahwa kepala sekolah dari 13 toko di sini semuanya telah berkumpul dan berinisiatif untuk menyambut Luo Feng. Saya telah melihat Kaisar Dewa Luo Feng. Kita semua telah mendengar berita bahwa Kaisar Ilahi Luo Feng mengalahkan Patriark Bangau Surgawi. Para prinsipal ini semua sangat antusias, jika mereka dianggap setara dengan Luo Feng di masa lalu, mereka semua sedikit hormat saat ini. Mereka semua bekerja untuk kekuatan besar, dan mereka secara alami sedikit menghormati dalam menghadapi keberadaan tingkat patriarki. Luo Feng memandang 13 kepala sekolah di depannya dan berkata sambil tersenyum, semua orang mendapat informasi yang baik. 13 kekuatan yang dapat memonopoli akuisisi bisnis mayat kehidupan Hunyuan tingkat rendah di Istana Hunyuan tidak kurang dari kekuatan penjara seperti sarang cacing, 10.000 bayangan Xiaolo, dan sarang cacing. Dalam hal mendapatkan sumber daya, mencuri dan menjarah tidak sebaik memonopoli perdagangan bahan kehidupan Hunyuan. Kaisar Dewa Luo Feng telah kembali dari berburu kali ini, agaknya ada beberapa piala. Teman lama Buyu, kata sambil tersenyum. Ya, beberapa, Luo Feng mengangguk, mari kita lihat berapa harga yang bisa diberikan. Mengatakan itu, Luo Feng menunjukkan jarahan. Elit iblis darah dari tahap akhir Kaisar Dewa, serta Siti Roh Es, dan beberapa mangsa dari tahap awal Kaisar Dewa. Termasuk Luo Feng beracun Blood Demon Elisi, mereka semua mengeluarkannya dan menampilkannya. Amarang iblis darah Kaisar Ilahi Elisi? Sayang baik, mata kepala sekolah terganggu. Mayat pembudidaya yang menggunakan racun, Blood Demon Doom hanyalah harta karun di mana-mana. Mayat dan jasa Blood Demon Elite, ditambah racunnya, saya bisa memberikan 160 juta kristal Hunyuan. Buyu, seorang teman dari kesulitan lama, segera mengutip harga yang sangat jujur. 165 juta Hunyuan kristal 1, segera memiliki tawaran yang lebih tinggi. Saya bersedia repot-repot dengan 100 juta jenis dan 80 juta kristal Hunyuan. Seorang raksasa rok mengutip, tapi itu menakuti kepala sekolah lain di sekitar, karena untuk harga ini Anda tidak hanya tidak menghasilkan uang, tetapi Anda juga kehilangan sesuatu. Raksasa batu itu tersenyum dan menatap Luo Feng. Patriark Xingyi, keluargaku menyapa Kaisar Ilahi Luo Feng. Hoshi Marutua? Luo Feng tahu bahwa ini juga merupakan ekspresi ramah dari pihak lain. Penatua Xingyi. Baik dalam perawatan hidup juga pandai dalam semua jenis racun, adalah jembatan veteran paling menakutkan di kota Yulan. Dalam hal kekuatan dan status, itu juga merupakan eksistensi yang sebanding dengan ahli trik. Iblis darah Elisi di tahap akhir Kaisar Dewa bukanlah kerugian di tangan Patriark Xingyi. Keberadaan super kuat dengan racun, dan 180 juta kristal Hunyuan bukanlah rugi. Para patriark yang bisa menempati peringkat 10 besar ini semuanya tak terduga, dan mereka semua sangat dekat dengan 3 Master Aula. Tetua Xingyi adalah penguasa dari 2 jalan dan pembudidaya, dan dia juga mengolah 2 jalan tersebut. Setiap jalur telah mencapai tahap akhir Kaisar Dewa, dan mereka juga telah meneliti metode rahasia yang kuat untuk membuat mereka sangat dekat dengan beberapa Master Aula, karena para patriark hampir semuanya adalah tiruan dari pembangkit tenaga listrik dunia sumber, jadi mereka tidak dapat saling memaksa lebih banyak karena kepentingan. Bahkan 3 Master Aula utama tidak dapat memaksa penguasa bengkel berlutut, Xingyi yang lebih tua. Penatua Xingyi cukup sopan. Luo Baofeng berpikir, terima kasih Penatua Xingyi untukku. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Pada akhirnya, di bawah tawaran antusias dari 13 kepala sekolah, harga jarahan kali ini jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Terjual 395 juta kristal Hunyuan. Luo Feng dan Diking juga meninggalkan Aula Hunyuan bersama setelah berdagang.
Bagaimana bisa ada kesepakatan seperti itu? Mereka lebih suka membeli dengan kerugian? Diking tidak percaya bahwa harga makhluk hidup Hunyuan bermutu rendah sangat transparan, dan kesalahannya tidak akan terlalu besar. Tetapi kali ini puluhan juta lebih tinggi dari perkiraan. Tidak hanya keuntungan yang akan masuk, tetapi Anda bahkan akan kehilangan uang. Hanya sekali ini, kata Luo Feng. Para patriark di belakang merekalah yang membuat saya berpacaran, jadi mereka bersedia tidak menghasilkan uang. Anda bisa berburu nanti. Itu perdagangan normal. Ini bagianmu. Luo Feng menyerahkan sekantong kristal Hunyuan kepada Kaisar Qing. Diking melihat 39,5 juta kristal Hunyuan, dan Diking menghela nafas sedikit. Bergabung dengan pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, bahkan jika itu hanya saham, sangat tinggi, dan dia adalah orang yang tercerahkan tahap menengah dari Kaisar Dewa, dan dia berburu secara normal, dan dia bergabung dengan beberapa orang dengan level yang sama, sehingga dia dapat berharap untuk membunuh kehidupan Hunyuan tingkat rendah di tahap tengah hati Kaisar Dewa. Sangat mudah untuk menghadapi segala macam bahaya dalam prosesnya. Setelah gagal, doppelganger mati dalam pertempuran, dan jika Anda membawa harta karun, Anda takut mereka akan hilang, dan berburu juga masalah untung dan rugi. Tidak mudah untuk mengumpulkan 39,5 juta kristal Hunyuan. Ini terakhir kalinya kita akan bekerja sama. Dikin mengambil tas Hunyuan Jing ini dan berkata sambil tersenyum, itu juga membuatku menghasilkan banyak uang. Untuk waktu yang lama, saya tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Untuk menerobos ke tahap tengah menjadi Kaisar Dewa, dia telah mengumpulkan banyak, tetapi kali ini dia memiliki banyak darah. Aku tidak akan berburu dalam waktu dekat. Tunggu perburuanku berikutnya untuk membawamu keluar untuk melihat dan melihat. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Perburuan berikutnya adalah terobosan mendasar dalam kekuatanku. Jika tidak, saya hanya akan menyeret kaki saya. Tidak pergi. Diking segera keberatan. Haha. Luo Feng tersenyum, aku akan pergi ke bisnis lain dulu. Bagus. Diking mengangguk dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu ingin mengubah rumah gua? Dengan saudara Luo Feng, kekuatanmu masih tinggal di rumah gua saya ini sedikit tidak cocok. Itu adalah rumah gua yang disewa Kaisar Qing pada tahap awal Kaisar Dewa, atau apakah itu rumah bersama? Kekuatan Luo Feng benar-benar tidak sesuai dengan identitasnya. Luo Feng mengangguk, ini akan mengubah rumah gua. Pasokan energi gua Diking masih rendah, dan tidak lagi cukup untuk menyerap energi sendiri. Di masa depan, kekuatan saya akan semakin meningkat, dan kebutuhan energi hanya akan lebih tinggi. Lagi pula, kita harus berpisah. Ketika saatnya tiba, guaku akan meninggalkan area untukmu, Kaisar, dan Kaisar. Luo Feng berkata, apakah kamu ingin tinggal bersama? Diking tersenyum, tentu saja tinggal bersama seorang tetua, siapa yang akan menolak? Luo Feng mengangguk dan terbang pergi. Diking melihat punggungnya yang pergi. Begitulah di jalur kultivasi, ada pertemuan dan pencarburan. Diking berpikir. Kota Yulan, area inti pusat kota, di gua biasa. Seorang pria yang sedikit gemuk dengan kulit biru tua, sepasang antena lembut, dan sepasang kacamata, tersenyum pada video pertempuran dari sebuah intelijen. Tianhe, kamu benar-benar kalah dari veteran baru. Pria gemuk itu tersenyum dan menatap Patriark Tianhe di samping. Jika kamu kalah, kamu harus menerimanya secara lisan. Tetua Tianhe menertawakan dirinya sendiri, dan kemudian dia melihat pria yang sedikit gemuk. Pemilik, apakah Anda tertarik untuk membandingkan dengannya? Pria gemuk itu tersenyum. Dia adalah ahli triknya. Tidak ada yang bisa dibandingkan, akumulasi wilayahnya relatif lemah, itu hanya mengandalkan benda asing. Pemilik toko trik menggelengkan kepalanya, Luo Feng akhirnya mengungkapkan bahwa master toko trik masih yakin untuk menekannya. Alasan inti mengapa tetua Derek bersedia bergabung dengan bengkel trik adalah master bengkel trik. Dia membangun dua jalan dan masih mencoba menggabungkannya menjadi satu. Bahkan di alam suci ke-8, masih ada beberapa yang mengolah 2 atau 3 jalan pada saat yang sama. Sangat jarang menggabungkan jalur yang berbeda menjadi satu. Kota Yulan berada di peringkat 20 eksistensi teratas, dan master trik potensial adalah yang pertama. Penatua Bango Surgawi tahu bahwa potensinya terbatas, dan dia bahkan dipaksa untuk memilih rute garis keturunan. Dia secara alami perlu memeluk pahanya, dan dia memilih untuk menjadi ahli triknya. Bango Langit. Setelah membaca semua informasi tentang Luo Feng,
Trik itu berkata sambil tersenyum, kamu pasti bisa menyiapkan 100 juta bawahan sekte kristal Hunyuan untuk diberikan kepada Luo Feng, bahkan jika kamu meminta maaf padanya. Maaf? Patriark Fang Tianhe tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, semuanya di tingkat veteran, mengapa kamu harus meminta maaf padanya? Dan saya adalah doppelganger di Wulan, mengapa saya harus menyenangkannya? Para patriark umumnya memiliki teknik doppelganger, jadi mereka secara alami memiliki kesombongan. Di luar gerbang kota timur, tetua Tianhe merasa itu sudah sangat memalukan. Minta maaf? Dengarkan aku. Penguasa bengkel Trickster memerintahkan. Karena Anda mengikuti diri sendiri, Anda harus melakukan sesuatu sesuai dengan aturan Anda sendiri. Jika tetua Bango Surgawi tidak mendengarkan penguasa bengkel triknya, dia hanya akan mengasingkan tetua Bango Surgawi. Penatua Tianhe ragu-ragu dan hanya bisa mengangguk, oke, saya akan mengaturnya. Pemilik, saya tidak mengerti. Penatua Bango memandang penguasa bengkel trik. Anda melihat informasinya, dia datang ke kota Yulan karena lebih dari 1000 tahun, penguasa toko trik tersenyum dan menunjuk ke informasi terperinci yang ditangguhkan di depan Him. Pada awalnya, diduga bahwa Kaisar Dewa berada di tahap awal, tetapi dia bisa menekanmu dalam lebih dari 1000 tahun. Berapa kecepatan latihan ini? J. Tuan Fang, intelijen juga mengatakan bahwa dicurigai bahwa tahap awal Kaisar Dewa. Penatua Tianhe membalas, dia baru saja datang ke Yulan, kotamu tidak dapat secara akurat memverifikasi kekuatannya. Seorang anggota sarang pernah mencuri darinya, tetapi dia masih tidak bisa mengetahuinya. Kekuatan nyata. Luo Feng kemudian secara terbuka menyerang tim penyerbu kami dengan kekuatannya sendiri. Pada saat itu, saya benar-benar bisa yakin bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada pencerah tahap menengah Kaisar Dewa biasa. Menurut pendapat saya, dia baru saja datang ke kota Yulan, dan kekuatan aslinya harus menjadi level orang yang tercerahkan di tahap tengah Kaisar Dewa, dan setelah mendapatkan sumber daya kota Yulan dia menembus kemacetan dan melangkah ke tahap akhir Kaisar Dewa. Penguasa Fu Cheng Weifang menggelengkan kepalanya dengan ringan. Saya tidak peduli dengan spekulasi, lihat saja faktanya, fakta bahwa Luo Feng ini baru saja datang ke kota Yulan dan berbagi rumah dengan Kaisar Qing, dan dia juga yang termurah untuk dibeli di kota. Beberapa bahannya jelas buruk. Penguasa trik berkata, tapi hanya lebih dari 1000 tahun untuk menjadi orang yang tercerahkan di tahap akhir Kaisar Dewa, pikirkanlah, berapa lama waktu yang dibutuhkan Anda dan saya berapa banyak yang dihabiskan. Miliaran sumber daya kristal Hunyuan adalah orang-orang tercerahkan dari Kaisar Dewa Kota? Berapa yang dibayar tetua Tianhe untuk menjadi Kaisar Dewa di periode selanjutnya? Bahkan jika itu menjadi level sumber semi berlumpur apa yang bisa dilakukannya? Penatua Tianhe berkata, fondasi kami ada di alam suci gelap. Jangan tanya, kamu akan mengerti. Penguasa toko trik berkata, ya, kalau begitu aku akan mengatur permintaan maaf. Penatua keren bangkit. Penguasa bengkel trik menyaksikan Bango pergi. Segera, fluktuasi tak terlihat muncul di udara di depannya, dan sosok hantu muncul, yaitu seorang pria yang memancarkan panas yang tak ada habisnya. Tuan Aula Wei Yang. Penguasa bengkel trik berbicara. Wajah penguasa Aula Wei Yang seperti patung, matanya dalam, wajahnya tanpa ekspresi, dan dia adalah orang tercerahkan tingkat sumber semi rendah hati yang sangat kuat. Dan dia juga telah mengasah tahun-tahunnya di alam suci kegelapan sebelum mengatur klonnya di 9 sungai Sen. Dunia telah meletakkan fondasi, dan setelah kedatangannya, dia bahkan membuat pembangun kota kewalahan, Yuan Xiang Hall Master, menjadi master aula paling kuat di kota Yulan. Manfaat sumber daya yang dia peroleh di kota Yulan juga yang paling banyak di antara 3 master aula. Kudengar bahwa Patriark Tianhe dari bengkel trikmu dikalahkan oleh seorang pria bernama Luo Feng. Penguasa Aula Wei yang memandang penguasa bengkel trik dan tidak bisa menahan senyum dia sangat bangga. Hanya ada beberapa orang di kota yang bisa membuatnya memperhatikan dirinya sendiri, dan penguasa bengkel trik jelas salah satunya. Luo Feng ini memiliki potensi luar biasa, bahkan jika dia pergi ke alam suci kegelapan di masa depan. Mungkin akan ada klon yang tersisa di kota Yulan. Kata penguasa bengkel trik. Masa depan kota Yulan mungkin dia memiliki keputusan akhir. Oh. Hantu Tuan Aula Wei yang tersenyum dan berkata, kamu sangat optimis tentang dia. Penguasa penipu tidak mengatakan apa-apa lagi. Kota Yulan dikendalikan bersama oleh 3 master aula kami. Jika dia cukup kuat, dia tidak bisa menjadi besar dari 3 master aula menjadi 4 master aula.
kepala Aula Yu yang berkata sambil tersenyum. Tapi sekarang kekuatannya masih jauh di belakang. Sepertinya kepala Aula telah memikirkannya dengan sangat jelas. Penguasa penipu mengangguk. Tuan Aula Yu yang berkata, dengan kekuatan alamimu, kamu seharusnya sudah menyusulku sejak lama. Dua jalan yang telah Anda kembangkan pada saat yang sama belum menerobos, dan ekspedisi berikutnya akan segera dimulai. Anda masih belum berpartisipasi? Jangan berpartisipasi. Penguasa bengkel trik tersenyum sedikit. Tuan Aula Yu yang mengangguk. Dia dan Trickster juga berteman di alam suci kegelapan. Penguasa bengkel trik berpikir untuk membangun bengkel trik untuknya, tetapi dia bukan orang yang baik di tulangnya. Cara kemundurannya penuh dengan kegelapan dan keganasan. Luo Feng, dia menakutkan bagi hati dunia anehku. Penguasa bengkel trik bergumam dan berbisik, tetapi ketika dia menonton video pertempuran, jantung alam berlutut, yang mengembun di tubuhnya gemetar secara naluriah takut pada Luo Feng ini. Hati alam suci kegelapan mengolah kedua jalan, dan ada lebih sedikit pembudidaya yang telah mendorong kedua jalur ke tingkat semi Hunyuan. Penguasa bengkel trik merenung, tapi mereka masih tidak bisa melompat keluar dari kandang. Ada legenda di alam suci yang gelap dan tidak cukup untuk mengolah dua jalan. Jika kedua jalur itu menyatu menjadi satu, ini adalah perubahan kualitatif yang diharapkan untuk melompat keluar dari kandang. Saya telah berkultivasi sejauh ini, dan saya hanya mendorong jalur alam trik ke tahap awal Kaisar Dewa. Penguasa bengkel aneh menggelengkan kepalanya sedikit. Dua jalan yang dia kembangkan pada saat yang sama mencapai tahap akhir Kaisar Dewa sebelum dia memutuskan untuk mengambil jalan fusi, dan pada saat ini, terlalu sulit untuk menyatu, dan tahun-tahun yang tak berujung menyatu ke dalam jalan alam trik sebelum mencapai tahap awal Kaisar Dewa. Dia bahkan memperlambat dua jalan lainnya dan khawatir mereka menuju ke arah yang salah. Jalan integrasi memiliki masa depan yang lebih cerah. Hanya lapisan awal Kaisar Dewa yang ini sebanding dengan jalan biasa di tahap akhir Kaisar Dewa. Jika jalan jalur fusi dapat mencapai sumber semiun, saya khawatir itu benar-benar diharapkan untuk melompat keluar dari kandang. Penguasa Trickster secara alami ambisius dan ambisius. Adapun waktunya, Luo Feng, lihat lebih dekat penguasa trik dan tidak ingin menggunakannya untuk musuh, tapi dia tidak ingin terlalu dekat. Rumah gua di area inti Lanceng hanya beberapa kali lebih besar dari rumah gua di Diking dalam hal pendudukan lahan. Ini gua yang baru saya sewa. Kaisar Qing, Kaisar Ming, dan Kaisar Fu sedang menonton rumah gua baru. Pasokan energi di sini terlalu banyak. Diking merasakan energi gua mencair menjadi kabut. Seharusnya cukup bagi pembudidaya tingkat setengah Hunyuan untuk menyerapnya dengan sekuat tenaga. Kaisar Tefu juga Senhan kecil. Saya tidak menyangka bahwa saya juga bisa tinggal di area inti kota Yulan. Kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sewa gua manapun di area pra-inti sangat tinggi. Berapa biayanya di sini? Tefu bertanya dengan rasa ingin tahu. Satu usia 5.000 kristal Hunyuan. Luo Feng berkata, dia juga merasa sakit. Tidak mungkin dia sudah menyewa, dan area intinya relatif kecil. 5.000 kristal Hunyuan dalam satu era? Hanya dalam 10.000 zaman, tinggal di sini saja akan menelan biaya 50 juta kristal Hunyuan? Kaisar dan Kaisar, saya sedikit terhuyung-huyung, pengeluaran perumahan ini tidak akan ada habisnya, dan saya tidak memiliki kekuatan yang cukup, saya benar-benar tidak berani menyewa tempat yang begitu mahal. Luo Feng tidak bisa menahannya. Saat kekuatannya meningkat, dia menyerap energi lebih cepat dan lebih cepat, jadi dia secara alami harus memilih gua yang bagus. Rumah gua ini setidaknya dapat memastikan bahwa setelah dao kehidupan dan kehancuran mencapai tahap tengah Kaisar Dewa, ia masih akan memiliki pasokan energi yang cukup. Hah? Luo Feng tiba-tiba merasakan ada ketukan di pintu. Saya baru saja check-in, dan ada ketukan di pintu? Aku akan memeriksanya. Kaisar berinisiatif untuk datang ke gerbang halaman gua, dan Kaisar berinisiatif untuk membuka pintu, dan melihat seorang lelaki tua berdiri di luar pintu. Seorang lelaki tua, napas lelaki tua itu tertahan, dan nafas kecil yang samar-samar dilepaskan membuat Kaisar sedikit ketakutan. Teman kecil Kaisar. Ketika lelaki tua itu melihat Kaisar, dia segera mengenalinya, dan berkata dengan antusias, saya diperintahkan oleh Tuan Tanah saya untuk datang dan mengiriminya surat pemujaan kepada Kaisar Luo Feng, dan Tuan Tanah saya akan datang berkunjung langsung besok. Kumpulkan Luo Feng. Selain 12 undangan,
Luo Feng juga menerima hadiah permintaan maaf dari tetua Bangau Surgawi, yang merupakan hadiah 100 juta kristal Hunyuan, yang membuat Luo Feng sangat terkejut. Penatua Bangau Surgawi ini adalah orang kuat di dunia sumber. Aku tidak bisa mengancamnya sama sekali. Dia bahkan akan mengirim permintaan maaf. Luo Feng melihat tas kain di tangannya, dan di dalam tas kain ini ada 100 juta kristal Hunyuan. Karena Tianhe yang lebih tua mengirimkannya, tentu saja dia juga akan menerimanya. 12 undangan ini. Luo Feng duduk di halaman, melihat malam kota Yulan, sedikit mengernyit. 11 undangan lainnya dapat dikesampingkan, dan yang paling penting adalah undangan dari penguasa Aula Jurang. Dari 3 master Aula, hanya penguasa Aula Yuanxiang yang mengundangku. Luo Feng sedikit bingung. Ini tidak cocok dengan informasi yang saya tahu. 3 master Aula, penguasa Aula Rakus Gai tak perlu dikatakan. Dia fokus pada pemurnian senjata, dan para tetua di sekitarnya semuanya tertarik untuk memurnikan senjata. Secara alami, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengundang Luo Feng. Tapi penguasa Aula Weiyang tidak datang untuk mengundang, jadi ada yang tidak beres. Penguasa Istana Weiyang, saya paling suka memenangkan hati para tetua. Meskipun dia bergabung dengan kota Yulan nanti, dia menarik sejumlah besar keberadaan tingkat veteran di seluruh kota Yulan. Umumnya, dia akan mengundang level veteran baru. Luo Feng berpikir, tapi kamu tidak mengundangku. Ada lebih dari 700 veteran di kota, dan 327 diantaranya telah memperoleh status veteran. Penguasa Aula Weiyang dengan antusias menarik banyak tetua, sehingga dia memiliki pengaruh terkuat di kota. Kebetulan tindakan penguasa Istana Weiyang, aku juga tidak menyukainya. Luo Feng berpikir. Kekuatan pencurian dan penjarahan semuanya berada di bawah komando penguasa Istana Weiyang. Aku akan melihat Lord of the Abyss Elephant Hall besok. Luo Feng sedikit penasaran dengan penguasa Istana Gajah Jurang, pihak lain adalah pendiri kota Yulan. Sebagai pembangun kota Yulan, gua penguasa Aula Yuanxiang awalnya adalah gua terbesar di kota, tetapi kemudian penguasa Aula Weiyang menempati beberapa gua dan menggabungkannya menjadi satu, yang jauh lebih besar dari penguasa Istana Yuanxiang. Luo Feng datang ke pintu masuk utama gua. Kaisar Dewa Luo Feng? Pintu utama terbuka, dan seorang pria kurus berdiri di sana, menatap Luo Feng sambil tersenyum. Kepala aula telah menunggu Kaisar Dewa Luo Feng untuk waktu yang lama. Kaisar Dewa, silakan ikut denganku. Pria kurus ini, mengenakan jubah longgar, memiliki banyak rambut di tubuhnya. Merepotkan Jenderal, 3 bumi. Luo Feng berkata dengan sopan. Ada 3 boneka di bawah komando penguasa Istana Gajah Jurang, dan setiap boneka memiliki kekuatan untuk menyaingi kehidupan Hunyuan tingkat kesempurnaan tingkat rendah Kaisar Ilahi. Artinya, ketiga boneka ini. Jika peringkat Kaisar Dewa Kota Yulan, itu bisa menempati peringkat 50 besar. Layak untuk keberadaan pembangunan Kota Yulan, dengan warisan yang mendalam, dan para pelayan di bawah komandonya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Luo Feng berpikir, ini jauh lebih kuat daripada warisan 2 leluhur benua asal. Berjalan di gua ini, sesaat kemudian, di taman, Luo Feng melihat sesosok duduk di tanah di kejauhan, dan melihatnya sambil tersenyum. Luo Feng, ayo, duduk. Meskipun Luo Feng telah memperoleh informasi dari pihak lain, ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan sebenarnya dari penguasa Istana Gajah Jurang. Penampilan penguasa Aula Yuanxiang tidak terlalu tampan, tetapi dia secara alami memiliki pesona yang tak ada habisnya. Dan Luo Feng tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik ketika dia melihat pihak lain. Tuan Aula, bawahan pensiun. Jenderal ketiga berkata dengan hormat. Penguasa Aula Gajah Abisal tersenyum dan mengangguk. Baru pada saat itulah Luo Feng berjalan mendekat dan duduk di seberang Aula Gajah penguasa Jurang. Master Aula Jurang ini, auranya memang sangat lemah. Ketika Luo Feng melihat satu sama lain dari dekat, dia juga bisa merasakan bahwa bahkan jika penguasa Aula Gajah Abisal sedang duduk di tanah, dia memiliki sedikit rasa lelah. Ketika Anda mencapai tingkat kultivasi ini, apakah Anda masih merasa lelah? Luar biasa. Bahkan Luo Feng merasa bahwa api kehidupan pihak lain telah berjuang untuk mendukung. Ini masalah lama. Penguasa Aula Yuanxiang secara pribadi menuangkan anggur untuk Luo Feng dan berkata sambil tersenyum, ketika saya pergi berburu dengan beberapa teman, saya terbiasa berburu. Siapa yang mengira bahwa kehidupan Hunyuan tingkat batas super akan menerobos dan menerobos kehidupan Hunyuan tingkat tinggi? Ketika saya bertemu dengan kehidupan Hunyuan tingkat tinggi yang semakin dekat, saya seperti ini. Penguasa Aula Gajah Abisal menghela nafas.
Tidak ada cara untuk mengatasi polusi? Luo Feng bertanya. Penguasa Aula Gajah Jurang memandang Luo Feng sambil tersenyum. Menurut pengalaman yang tercatat di alam orang suci kegelapan, hanya dengan melompat keluar dari sangkar Anda dapat menyingkirkan polusi ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyingkirkan polusi. Dalam menghadapi kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, mereka terbunuh di tempat. Sebagai pembangkit tenaga listrik di dunia sumber, klon di dunia sumber di kampung halamannya, berbagi memori, juga tercemar. Jelas, kehidupan Hunyuan tingkat tinggi itu memiliki niat membunuh yang sangat kuat, dan ingin membunuh para pembudidaya ini sepenuhnya. Untungnya, penguasa Aula Gajah Jurang dilindungi oleh dunia sumber, dan dia juga memiliki metode rahasia untuk melindungi jiwa dan keinginannya, sehingga dia hampir tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Sejak saat itu, saya hanya bisa berkonsentrasi pada kultivasi kehendak spiritual saya. Penguasa Aula Yuanxiang berkata sambil tersenyum, ditambah itu terlalu membosankan, jadi saya menukar kredit dan mengajukan permohonan pembangunan kota di alam suci 9 sungai, yang merupakan kota Yulan ini. Luo Feng mendengarkan. Jasa pertempuran yang diperlukan untuk membangun kota sangat tinggi, dan penguasa Aula Yuanxiang jelas sangat kuat, dan dia telah mengumpulkan banyak jasa pertempuran. Setelah tercemar, dalam proses pembangunan kota, kekuatan yang dia tunjukkan lebih kuat daripada penguasa Aula Weiyang. Alasan mengapa menempati urutan kedua di kota ini adalah karena tidak mudah untuk menjaga ketenangan diri sendiri di bawah polusi. Secara alami, jika dia tidak bisa bergerak, dia tidak akan bergerak. Dia juga tidak berniat memperebutkan kekuasaan. Di satu sisi, dia adalah penguasa Aula Jurang yang tidak berjuang untuk kekuasaan dan keuntungan, dan hampir tidak bergerak. Di satu sisi, penguasa Istana Weiyanglah yang menarik orang-orang kuat dari semua sisi dan sering bergerak. Pengaruh penguasa Aula Yuyang secara alami lebih kuat. Saya pernah mendengar bahwa penguasa Aula Gajah Jurang jarang mengundang Kaisar Dewa. Luo Feng berkata, kali ini Master Aula mengundangku? Anda berbeda. Penguasa Aula Gajah Abisal memandang Luo Feng. Setelah kamu mengalahkan Patriark Bangau Surgawi kemarin, aku bertanya kepada 2 Kaisar Dewa benua asalmu di alam suci kegelapan. Luo Feng tercengang. Di alam orang suci kegelapan, dia bertanya kepada 2 Kaisar Dewa benua asal? Nenek moyang kedua negara? Meskipun saya lemah sekarang, saya masih memiliki wajah. Penguasa Aula Yuanxiang tersenyum, aku menemukan mereka berdua, dan mereka berdua juga berbicara singkat tentangmu. Lebih dari 1000 zaman, dari Dewa Sejati Abadi hingga tahap awal Kaisar Dewa. Lebih dari 1000 tahun, dari tahap awal Kaisar Dewa hingga tahap akhir Kaisar Dewa. Bahkan mengalahkan para tetua Bangau. Penguasa Aula Gajah Jurang memandang Luo Feng, kamu jauh lebih kuat daripada ketika aku masih muda. Luo Feng terkejut. Pihak lain mengetahui semua informasinya sendiri. Saya tidak bermusuhan. Penguasa Aula Yuanxiang berkata sambil tersenyum, sekarang saya hanya harus hidup, keinginan spiritual untuk menerobos sangkar terlalu sulit. Saya bahkan tidak tahu apakah ada harapan dalam hidup ini. Tapi kota Yulan didirikan olehku, dan aku bisa merasakan bahwa ras kehidupan Hunyuan tingkat rendah semakin menyusup ke kota Yulan. Penguasa Aula Yuanxiang memandang Luo Feng. Saya khawatir ketika kota Yulan dilanggar, maka ratusan juta pembudidaya di kota akan mengantarkan bencana yang mengerikan. Luo Feng mengangguk. Kota-kota dibangun, dan tentu saja mereka dihancurkan. Aku tahu temperamen Yuyang, dia sangat egois. Penguasa Aula Yuanxiang menggelengkan kepalanya, dia datang ke kota Yulan untuk mendapatkan sumber daya. Jika situasinya tidak baik, dia hanya akan lari untuk hidupnya. Saya membangun kota ini, dan ratusan juta pembudidaya telah datang ke sini, dan saya memiliki sebab dan akibat saya. Penguasa Aula Gajah Abismik berkata, saya tidak ingin melihat ratusan juta pembudidaya mati secara tragis di bawah bencana itu. Jadi saya mengundang Anda untuk datang ke sini. Penguasa Aula Yuanxiang memandang Luo Feng, bakatmu tidak sebanding dengan Yuyang. Selama kamu tumbuh dewasa, kamu akan jauh lebih kuat dari gabungan semua tetua. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, aku dapat mentransfer otoritas maksimum, pembangun kota, kepadamu saat itu. Penguasa Aula Gajah Jurang memandang Luo Feng. Izin dari pendiri? Luo Feng terkejut. Ya, aturan kota adalah milikku sendiri. Penguasa Aula Yuanxiang memandang Luo Feng, saya sekarang bersedia memberikan lebih banyak manfaat kepada penguasa Aula Weiyang untuk mengikatnya. Saya juga dapat memilih untuk menurunkan minatnya. Tentu saja, kekuatanmu harus melampaui Yu Yang dan Gai Yu. Penguasa Aula Gajah Jurang berkata.
Kekuatan macam apa yang bisa dianggap melampaui mereka berdua? Luo Feng bertanya. Keduanya adalah pencerah tingkat setengah Hunyuan, dan mereka telah mengumpulkan cukup banyak, dan ada banyak harta yang berbeda. Penguasa Aula Yuan Xiang berkata sambil tersenyum, jika Anda ingin benar-benar melampaui mereka, Anda setidaknya harus mengolah dua jalan pada saat yang sama, dan kedua jalur telah mencapai tingkat setengah langkah Hunyuan. Jadi, otoritas pembangun kota, saya dapat menyerahkannya kepada Anda. Menguasai Dao dari level 2,5 sumber? Sekarang, kehidupan dan kehancuran adalah tahap tengah Kaisar Dewa, dan Dao kehidupan dan kehancuran adalah tahap awal Kaisar Dewa. Saya cukup jauh dari itu, kata Luo Feng. Dengan bakatmu, itu tidak akan lama. Penguasa Aula Gajah Abisal tersenyum, saya telah melihat bakat luar biasa seperti Anda, dan saya telah melihatnya di alam suci kegelapan. Saya percaya bahwa dalam 10.000 tahun, Anda akan dapat mencapai langkah ini. Penguasa Aula Gajah Jurang, ketika kekuatannya utuh, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di sisi Megatron di alam suci kegelapan. Jika nenek moyang kedua negara dianggap berada di dasar alam suci kegelapan. Penguasa Aula Gajah Jurang-Jurang sudah berdiri di level teratas. Kepala Aula benar-benar mempercayaiku, kata Luo Feng. Penguasa Aula Yuan Xiang membalik tangannya, menyerahkan gelang luar angkasa kepada Luo Feng, dan berkata sambil tersenyum, pertama kali kita bertemu, beri aku beberapa hadiah kecil. Gelang luar angkasa ini adalah hal tanpa pemilik, dan Luo Feng dapat menembus dan merasakannya dengan satu pikiran. Induksi ini? Luo Feng sedikit bingung. Di dalam gelang luar angkasa ada gunungan kristal Hunyuan, dan itu bukan satu bagian, yang lainnya adalah kristal Hunyuan yang dipotong-potong. Seperti sepotong besar kristal Hunyuan semacam ini, satu potong bisa bernilai kristal Hunyuan. 5 miliar kristal Hunyuan? Luo Feng sedikit bingung. 5. Itu hanya hadiah kecil. Penguasa Aula Gajah Abisal tersenyum, tidak ada gunanya disebut. Luo Feng berpikir sejenak, tetapi masih mengulurkan tangan dan mengambilnya. Hadiahnya berat. Saya berhutang budi besar selanjutnya. Tapi bagi saya hari ini, bantuan 5 miliar kristal Hunyuan ini sangat penting. Melihat Luo Feng mengambilnya, penguasa Aula Yuan Xiang tersenyum dan mengangguk. Kamu hanya perlu berlatih dengan ketenangan pikiran sekarang. Tidak perlu mencampur adukan hal-hal lain di kota. Luo Feng mengangguk, terima kasih, Hall Master. Setelah melihat Luo Feng pergi, penguasa Aula Gajah Jurang berada dalam suasana hati yang rumit. Polusi terus meresap dan menyiksa, dan itu semakin mempengaruhi saya. Saya tidak tahu kapan, saya akan benar-benar pingsan dan kehilangan kesadaran. Penguasa Aula Gajah Jurang-Jurang sangat tidak berdaya. Sebelum kamu mati, lakukan sesuatu untuk ratusan juta pembudidaya. Setelah tinggal di kota Yulan begitu lama, bagaimanapun juga, saya memiliki perasaan. Dia tahu bahwa sulit bagi sebuah kota untuk bertahan selamanya. Tapi dia berharap kota Yulan akan ada selama mungkin. Di Luo Feng, dia melihat harapan. Tuan Aula, pembudidaya distrik Launine di kota luar, Kaisar Ilahi Kufeng, dari 331297 rumah gua diduga dikendalikan oleh kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Sebuah suara terdengar di telinga penguasa Aula Gajah Abisal. Pantau semua gerakan, Kaisar Dewa Kufeng, ini di kota. Dan dengan siapa dia berinteraksi. Penguasa Aula Gajah Abisal memerintahkan, cobalah untuk menemukan pengintai sebanyak mungkin. Iya. Suara itu menjawab dengan hormat. Penguasa Aula Gajah Abisal cukup lelah. Bakat ras kehidupan Hunyuan tingkat rendah berbeda, dan bahkan jika Tuan Aula Gajah Abisal mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menghentikan beberapa bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah yang mengintai. Mereka yang mengintai untuk membunuh, penguasa Aula Gajah Jurang tidak peduli. Apa yang dia khawatirkan? Orang-orang yang telah mengintai dan tidak bergerak. Begitu pengintai ini pecah, itu adalah masalah besar. Luo Feng juga kembali ke guanya saat ini. Setelah menerima hadiah ini, di antara 3 master aula kota Yulan, saya dapat dianggap mengantre. Luo Feng melihat gelang luar angkasa di pergelangan tangannya dan tersenyum. Dengan informasi yang dia ketahui, dia awalnya lebih condong ke penguasa Aula Gajah Abisal. Dalam 10.000 tahun, Anda akan mencapai keadaan itu? Kepala Aula sangat optimis tentangku. Luo Feng tersenyum dan terbang ke guanya.